Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita mempelajari B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Bryce, seperti yang dikutip, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memilih Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Adanya kehendak dari penguasa negara dan rakyatnya. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menepati kedudukan tertinggi. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan terdiri atas 4 alinea pasal-pasal, sebelum diubah 16 bab, setelah diubah 21 bab, sebelum diubah terdiri atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah dari atas 49, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. 2. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel atau rigid. Suatu konstitusi tertulis apabila konstitusinya tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam suatu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel dapat ditinjau dari 2 sudut pandang. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar, ditinjau dari suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas, jika cara mengubah tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman suatu konstitusi dikatakan fleksibel, apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tertulis, singkat dan supel, memuat norma-norma aturan, merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alat kontrol negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Sebelum ditutup, marilah kita membacakan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.